In the last few moments, we have heard from the Russian state media TASS reporting that President Bashar al-Assad and his family members have arrived in Moscow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Media pemerintah Rusia, TASS, mengklaim bahwa Presiden Rusia Bashar al-Assad berada di Moskow bersama keluarganya. Dikutip dari sumber di Kremlin, TASS mengatakan bahwa Assad dan anggota keluarganya mendapat suaka di ibu kota Rusia. Assad dan anggota keluarganya sudah tiba di Moskow, Rusia. Atas alasan kemanusiaan, kami memberi mereka suaka, kata sumber kantor berita itu dikutip dari Sky News, Minggu 8 Desember 2024. TASS menambahkan, pejabat Rusia berusaha menghubungi perwakilan oposisi bersenjata Suriah yang para pemimpinnya menjamin keamanan pangkalan militer Rusia dan lembaga diplomatik di wilayah Suriah. Di sisi lain, Kedutaan Besar Suriah di ibu kota Rusia, Moskow, terlihat sekelompok pria mengibarkan bendera oposisi sehari setelah rezim Bashar al-Assad jatuh di Damaskus. Keberadaan Assad sebelumnya tidak diketahui setelah ia dilaporkan melarikan diri dari Damaskus ketika pasukan oposisi Suriah tiba di sana pada Minggu pagi. Bahkan banyak desas-desus yang mengatakan bahwa pesawat yang ditumpangi Assad jatuh saat hilang dari pantauan radar. Setelah istana kepresidenan berhasil dikuasai oleh pasukan oposisi Suriah, para warga sipil menggeledah istana kepresidenan yang mana di dalamnya cukup mencengangkan. Ternyata Assad menyimpan begitu banyak mobil mewah terparkir di garasinya. Hal ini tentu menjadi bukti jika di tengah kelaparan yang melanda 90% rakyat Suriah, Presiden Bashar al-Assad justru hidup dengan harta berlimpah. Dan lagi-lagi, situasi ini mirip dengan kondisi para pejabat Afghanistan yang kabur ke luar negeri usai Taliban berhasil kuasai pemerintahan. Di mana saat rumah-rumah pejabat tersebut digeledah, hal mencengangkan terlihat, yakni fasilitas yang sangat mewah ada di dalam rumah si pejabat. Padahal kondisi rakyat Afghanistan berada dalam kemiskinan yang sangat akut. Saat berhasil menguasai ibu kota, para pasukan oposisi bergegas merebut kantor pusat televisi dan radio negara untuk menyiarkan akhir dari rezim Assad. Oposisi juga membebaskan semua tahanan di penjara Setnaya dekat ibu kota. Di mana pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai situasi di dalam penjara Setnaya ketika pasukan oposisi bersama rakyat Suriah berhasil menjebol masuk ruang demi ruang tahanan untuk membebaskan seluruh tahanan yang ada di dalamnya. Bahkan dilaporkan pasukan oposisi Suriah juga turut membebaskan 67 anggota sayap pejuang Hamas, yakni Brigade Izzuddin Al-Qassam yang ditahan bersama dengan 630 warga Palestina lainnya. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi seluruh pejuang kemerdekaan Palestina, khususnya yang ada di jalur Gaza. Karena para pasukan oposisi Suriah yang dipimpin oleh Abu Muhammad al-Julani bukan hanya membebaskan para pejuang Hamas, melainkan mereka juga berikrar akan datang membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman Zionis Israel. Para pasukan oposisi Suriah yang bernama Hayat Tahrir al-Syam ini juga menyatakan janji untuk rakyat Gaza agar bersabar. Mereka akan segera datang untuk membebaskan tanah Palestina. Huna fistatul muslimin, min huna ya Quds, min huna qadimuna ya Quds, sabran ya ahla Gaza, sabran sabran. Takbir! Allahu Akbar! Labbaik! Labbaik ya Ansar! Labbaik! Labbaik! Labbaik ya Ansar! Labbaik! Labbaik! Labbaik ya Ansar! Di sisi lain, menyambut kemenangan kelompok pasukan oposisi Suriah, masjid-masjid di seluruh Suriah mengumandangkan takbir sebagai rasa syukur atas runtuhnya kezaliman rezim Bashar al-Assad terhadap warga sipil Suriah. Bahkan, para pasukan oposisi terlihat di berbagai lokasi melakukan sholat berjamaah. Dengan gagahnya, mereka terlihat seperti pasukan Utsmaniyah ketika akan merebut kota Konstantinopel yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih.
Lalu, kemenangan para pasukan oposisi Suriah juga nyatanya dirayakan oleh banyak negara, di antaranya adalah Afghanistan yang saat ini dipimpin oleh Emirat Islam bentukan Taliban, di mana warganya bersama petinggi Taliban turun ke jalanan kota untuk menyambut kemenangan Mujahidin Suriah. Bendera putih bertuliskan kalimat tauhid yang menjadi bendera resmi pemerintahan Taliban di Afghanistan pun dikibarkan. Momen tumbangnya rezim Bashar al-Assad di Suriah bisa dibilang memiliki kesamaan persis dengan momen runtuhnya rezim Ashraf Ghani di Afghanistan, di mana saat itu pejuang Taliban berhasil mengepung ibu kota Kabul. Lalu pasukan Amerika dan sekutu segera meninggalkan tanah Afghanistan, diikuti oleh Presiden Ashraf Ghani bersama jajaran pemerintahannya, yang mana mereka langsung kabur ke luar negeri dengan pesawat dengan membawa banyak uang. Setelah itu, para pejuang Taliban langsung menuju markas Angkatan Udara Amerika Serikat terbesar di Afghanistan yang terletak di Provinsi Bagram sebelah utara kota Kabul, untuk mengambil alih persenjataan dan tentunya membebaskan para pejuang Taliban yang ditahan di lokasi tersebut. Sekedar informasi, markas besar Angkatan Udara Amerika Serikat di Bagram ini ternyata menyimpan sebuah area penjara khusus untuk menahan dan menyiksa ratusan pejuang Taliban dan rakyat sipil Afghanistan yang dicurigai menjadi bagian dari kelompok Taliban. Kemudian, berlanjut pada euforia kemenangan pasukan oposisi Suriah, yang mana dirayakan juga oleh penduduk Bangladesh yang beberapa waktu lalu berhasil menumbangkan rezim sekuler anti-Islam yang dipimpin oleh Perdana Menteri atau PM Sheikh Hasina. Lagi-lagi bisa kita lihat, bendera yang sama dengan Taliban dikibarkan oleh rakyat Bangladesh sambil mereka meneriakkan takbir yang menggema di jalanan kota. Perlu diketahui bahwa bendera tauhid berlatar warna putih merupakan panji kebesaran Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga wajar jika dikibarkan oleh umat Islam di seluruh dunia, bahkan pasukan oposisi Suriah juga terlihat mengibarkan bendera tersebut sebagai tanda mereka membawa simbol Islam di wilayah yang saat ini dikuasai. Di tengah euforia kemenangan pasukan oposisi Suriah, nyatanya, Israel bergerak cepat dengan mengerahkan pasukan beserta peralatan tempurnya ke wilayah perbatasan Suriah di dataran tinggi Golan. Dalam sebuah pernyataan resmi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, "Kami akan memantau perkembangan dengan cermat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan perbatasan dan keamanan kami," kata Netanyahu. Ia juga mengatakan telah memerintahkan militer untuk mengambil alih zona penyangga demilitarisasi di perbatasan Suriah. Bukan hanya itu, tindakan militer Israel tampaknya cukup berlebihan setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad dengan mengebom sejumlah area vital di ibu kota Damaskus, Suriah. Bahkan pesawat tempur Zionis turut menghancurkan peralatan tempur milik rezim Assad. Hal itu disebut banyak pihak sebagai kekhawatiran Israel atas kemenangan pasukan oposisi. Sehingga cara tersebut mereka lakukan agar kekuatan pasukan oposisi Suriah melemah dan tidak membahayakan keamanan Israel di kemudian hari. Itulah informasi mengenai kabar terkini di Suriah usai kedatangan Bashar al-Assad ke Rusia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.